Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat manusia yang melekat dalam proses penciptaannya, manusia adalah makhluk yang senantiasa melakukan dosa dan kesalahan di dalam kehidupannya. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam tentu memiliki kesalahan dan dosa, tetapi sebagus-bagusnya manusia, yakni anak Adam yang melakukan kesalahan dan dosa, mereka-mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa taubat itu? Secara bahasa, taubat berasal dari masdar kata taba yatubu taubatan, yang artinya arruju, maknanya adalah kembali. Sehingga taubat adalah annibu ila rabbikum, yakni kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakna kembali dari dosa ke pahala, kembali dari salah kepada kebenaran, dan kembali dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muncul pertanyaan kepada kita, apakah semua dosa akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berjanji bahwa semua dosa akan Allah ampuni selama taubatnya memenuhi 3 persyaratan. Syarat yang pertama, taubat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah malam yugharqir. Apa artinya? Yakni taubat yang dilakukan oleh orang yang beriman selama nyawanya belum masuk di dalam tenggorokan. Maka dari sini muncul, bersegeralah kita terhadap taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda, jangan di besok-besok, karena Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu terhadap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah maknanya bahwa taubat akan diterima oleh Allah jikalau nyawa manusia belum masuk ke dalam tenggorokannya. Bersegera mari, terutama pada bulan Ramadan yang penuh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu syarat yang kedua, taubat manusia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni taubat yang dilakukan oleh manusia, orang yang beriman dan dia tidak musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah
adalah dosa musyrik kepada Allah selama manusia tersebut belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa apapun yang dilakukan oleh manusia kecuali dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu syarat yang ketiga, taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taubat yang dilakukan tubu ilallahi taubatan nasuha, yakni taubat yang dilakukan dengan taubat nasuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yakni taubat yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah penjelasannya, Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa tanda-tanda seseorang melakukan taubat yang masuk dalam kategori taubat nasuha setidaknya memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Ciri yang pertama orang melakukan taubat secara nasuha menurut Imam Ibnu Abbas adalah an-nadamu bil qalb, yakni menyesali dengan hati yang paling dalam. Dia sedih melakukan perbuatan dosa yang sudah dia lakukan, sehingga muncul sikap berikutnya. Tanda yang kedua, al-idmar alla ya'uda ilaihi. Orang yang bertaubat secara taubat nasuha, setelah dia bersedih di dalam hati yang paling dalam, kemudian dia berjanji, bersumpah kepada Allah untuk tidak melakukan dosa yang sama dalam kehidupannya, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu syarat taubat nasuha yang ketiga menurut Imam Ibnu Abbas, dawamul istighfar, yakni kita senantiasa dawam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dari dosa, beliau dalam satu hari satu malam tidak kurang mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Maka seharusnya kita sebagai orang yang beriman tentu harusnya lebih banyak dari itu, karena kita senantiasa berlumur dosa setiap hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu tanda yang berikutnya, sikap orang yang taubatan nasuha, maka dia akan melakukan ladatul mal. Karena kita pahami bahwa dosa ada yang langsung hubungan dengan Allah dan ada yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka kalau ada hubungan dengan sesama manusia dan itu berkaitan dengan materi, maka harus dikembalikan dulu materinya itu kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang yang taubatan nasuha pada bulan Ramadan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.